Ibnu Abbas mengatakan satu kali waktu sholat yang kita tinggalkan dengan cara sengaja, bahkan orang itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Bahkan orang itu tidak wajib diurusi jenazahnya sebagaimana kaum muslimin. Kanggo di sembayangan ke masjid betul koko. Bagi orang-orang yang meninggalkan satu waktu sholat saja ini Bu. Bagaimana dengan orang yang di waktu subuh dia sudah bersih tapi memperkirakan lemak, wasang lemak dia bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tajalla haqqu fi alami kursihil wasi. Tajalliyan qadra bintisar fadlihi bil qaribi wasasi. Falahul hamdul ladzi la tanhasir afraduhu bi ta'dad wa la yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Haitsu abrada min alamil imkan surata hadzal insan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan saudara kami Akhil al-Kiram al-Habib Fuad bin Abu Bakar al-Kaf, sahibul majlis, sahibul fadilah, Tuan Guru Haji Jailani Akbar, dan para asatidz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Begitu juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari pada siang hari ini. Tanpa mengurangi daripada rasa hormat kami, tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa penghormatan kami karena barakah kehadiran para habaib, kehadiran daripada para ulama menjadikan kemuliaan untuk kita yang hadir di tempat ini. 3 daripada ancaman baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Nashul Ibad, lamun doah mulai pada abad datang di majelis pengajian, enggan mau di satu tempat itu berjumpa dengan para ulama, tidak mau mereka duduk bersama orang alim, maka tunggu saat 3 ancaman baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan rezekinya. Tanda dengan tangkat keberkahan rezeki dengan sugih serem pelit. Itu gara-gara jarang mengaji. Dedek kena amin ibu ya. Dengan sugih serem pelit amin. Gara-gara waladhalin yang tadi itu kayak Ustaz masih teringat mulu ini. Makanya banyak orang yang semakin mereka mendapatkan dunia, maka mereka akan semakin mencari dunia. Dan cukup-cukup si petak dunia masih jam tengah malam masih doang bekecok maku kan. Hati-hati itu. Kapan waktunya untuk sholat? Bahkan sholat yang 5 waktu saja kita tinggalkan untuk hal duniawiyah. Gara-gara apa? Gara-gara itu tanda keberkahan rezeki sudah mulai hilang. Diangkat oleh Allah keberkahan rezekinya sampai akhirnya tidak cukup 24 jam, sampai sanggup tidak tidur hanya untuk memikirkan dan mencari urusan dunia. Banyak kita mencari dunia, lebih-lebih pikiran dunia. Demen datang ke malam berminta mikir bau hidup lemak-lemak. Demen datang ke jelo berminta mikir berminta tebu hidup seminggu. 1 minggu kita mikirkan bagaimana cara hidup 1 tahun. Bagaimana kita 1 tahun berpikir bagaimana hidup 10 tahun. Bagaimana 10 tahun kita berpikir untuk hidup 100 tahun.
Bagaimana 100 tahun kita berpikir hidup, bisa hidup sampai 7 keturunan, kita mencari dunia. Apa itu cita-cita? Aku jadi kumpulan harta, adik molah lemak kanak-kanak ini jadi ngaji. Niatnya memang menyebut ngaji, tapi dia jauh daripada alim, menjauhkan anaknya, bahkan jauh daripada bagaimana orang tuanya akan mencontohkan anak-anaknya untuk duduk bersama orang alim. Namun datang waktu dengan ngaji aja, enggak singkirin dulang. Kalau mengajikan aku kirim dulang aku balik. Nah, makanya di setiap pengajian-pengajian di masjid-masjid sekarang lebih banyak dulangnya daripada manusia. Betul? Nah, munah gorok manuk je cukup si ngaji le balik. Padahal apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram barusan, apa fadilah kita duduk bersama orang alim. Anak semendak ditokon dia dengan alim, lalu kemudian berselaman kita bersama orang alim. Apa sabda Rasul? Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa-siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan mereka bersalaman denganku, sabda Rasul. Dan apa kata Abu Hurairah daripada hadis baginda Rasulullah SAW? Sekali mereka bersalaman dengan orang alim, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Makanya Nabi Musa berkali-kali ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sila ibu-ibu, kita ini semua bahkan kita tidak pernah minta sama Allah. Tiba-tiba lalu di puskesmas saat sakit, ia ina-ina nih melahirkan karena KTP ibu bapaknya Islam, insiden lemak ke akte kelahiran agama Islam. Lemak muna cukup itu olah tahun lalu dijok oleh kecamatan kebinaan de KTP bertulis agama Islam. Itu keberuntungan. Nabi Musa minta sama Allah berkali-kali untuk minta menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umat Rasulullah SAW sekali bersalaman dengan alim sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Lamun dia sembahyang, adalah sembahyang, belum tentu kita sudah belajar berwudu yang benar. Yang penting daripada payah abad pada ngaji, ini hanya untuk hari Ahad saja kita harus mencari para ulama. Tidak hanya menunggu hari jadwal pengajian mingguan kita, lalu kita mencari orang alim, duduk bersama mereka bila perlu. Ya nedeng izin doang, nanti lalu istirahat baru kita izinkan dia baru istirahat. Pernah saya kedatangan tamu, beliau Al-Abdillah Al-Alim, Syekh Ahmad As-Sihabi namanya, termasuk daripada guru mulianya daripada Tunggul Haji Jailani waktu mondok di Darul Mustafa. Nah, termasuk beliau yang mengetes daripada santri yang akan dikirim ke Hadramaut Yaman di Solo tempat beliau. Insyaallah malam Selasa hadir di majelis saya. Itu dulu waktu pertama kali ke Lombok, saking nikmatnya saya mempelajari banyak ilmu daripada orang alim, sampai kalau mau dia istirahat, beliau mau istirahat baru saya izinkan istirahat. Kenapa? Karena saking banyaknya gudang ilmu yang beliau miliki, akhirnya satu demi persatu permasalahan-permasalahan saya tanyakan, itu puas saya dijawab. Bahkan bukan hanya kajian 4 mazhab yang beliau bisa jawab, bahkan beliau membawakan referensi 12 mazhab. Namun kita 4 tahun masih bingung, sikit-sikit tahun cuma ketahuan. Bubareh paradik ke mazhab Imam Syafi'i, lalu bubareh lamun kesuap anak, kan kita mau nyuap anak kita makan, si ketiup penjulu makanan kan, mau benang, kan jangan ngantok ini. Kalau anak-anak kita kasih makan, kita tiup makanannya. Padahal kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, di situ kita akan temukan di dalam bab makan, sesungguhnya janganlah meniup makanan karena sesungguhnya tidak ada keberkahan dari makanan yang panas. Tapi ketahuilah yang keluar dari mulut ini dan yang keluar dari hidung ini adalah penyakit. Yang kebala tiup makanan. Lagu kita jende tiup kan. Nah, sama dengan orang-orang tua dulu, lagu sang dinarak lalu dengan toa lete. Kita ketika menjumpai anak kita makan, apa unin teh? Apa di bahasa? Tedong kana, dedek pada jelas namun juga mangan.
Padahal Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin sendiri dijelaskan di dalam bab makan, jangan diam kalau makan, karena diamnya makan, makannya orang Yahudi. Jangan dendek pada kedok lamun menjaga mangan, sabda Nabi. Karena diamnya makan, entan dengan Yahudi mangan ya teduk mangan. Nah, ini disadarkan, makanya itu. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, maka kita tidak mengetahui. Bahkan ibadah, kita berniat makan untuk beribadah, kita mendapatkan pahala. Tapi dengan cara makan yang salah, kita tidak sengaja. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita sudah mengikuti cara makannya orang Yahudi. Saya nggak milih belajar, saya nggak milih petak dengan alim. Makanya kalau sudah duduk bersama orang alim, lihat mulai dari cara jalannya. Mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Mereka bagaimana mulai makannya? Kenapa? Lebih banyak yang menghindari sendok. Ndik kenapa? Karena ndik kanggo dengan kadu sidut. Ndik kenapa bid'ah dengan mangan kadu sidut. Ya kanggo masa lo bakso bareng bos lapu sunnah doang. Bareng lalu di bakso ini aku sidut berarpu. Ngamalang sunnah lo sidut. Bakso yang gelokok kelima kan dia cocok baik. Nah, ada tempat-tempatnya di mana memang itu lebih baik kita lakukan. Tapi dengan duduknya kita bersama orang alim, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara duduknya Rasulullah SAW, bagaimana adab-adab dan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Maka daripada itu, itulah yang membawa keberkahan ketika kita duduk bersama orang alim. Lalu kemudian yang kedua, apa ancaman baginda Rasulullah SAW ketika kita menjauhi daripada orang alim? Yang kedua, kita akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Kalau dalam pimpin zalim, nane bilang-bilang kantor desa, haru-haru selaku kepala desa terbau. Dengan apa? Ya korupsi. Nah, terus apa? Bareh keluarga Jarindong mau bareh PKH. Keluarga Jarindong mau si bantuan-bantuan. Dengan bahkan yang layak mendapatkan bantuan mereka tidak berikan. Lagu salah, bukan kesalahan di mana Allah memberikan kita pemimpin yang zalim, tapi apa yang menjadi ancaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu munda abad ngaji mau ke pemimpin sang ulama. Tanpa kita sadari, kita akan mendapatkan pemimpin yang zalim ketika kita jauh dari orang alim. Kenapa? Karena itu sudah menjadi perkataan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga ini lebih buruk lagi. Yang ini yang kita paling hindari daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah jauh daripada orang alim, maka ketahuilah yang ketiga, mereka akan mati saat iman mereka keluar daripada diri mereka. Kapan mereka iman keluar? Mereka tidak sadar. Banyak dari kita mulai sudah banyak melalaikan daripada fikih, termasuk yang wanita, bagaimana fikih daripada haid. Karena sederhana dengan haid, kapah datang darah, dia tuluk soptek, lemah tangkat soptek, apa daripada mandi. Tidak sesederhana itu. Itulah pentingnya duduk bersama orang alim, bertanya kepada mereka untuk mencari tahu bagaimana hingga betul-betul agama ini telah kita tegakkan. Sedangkan Rasulullah SAW mengancam man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ketahuilah ibu-ibu, kadang-kadang sida tidak sadar, sida telah keluar daripada Islam dengan cara yang terang-terangan. Di mana Islam kita tinggalkan dengan cara terang-terangan? Lamun wayat tutup haid nu apa ulin lemak jaga. Tidak bisa dengan jaga-jaga ina. Bulan ini dengan bulan depan belum tentu haid itu sama. Isin senina kita ibu yang bertahu. Kali-kali bisa belajar kan? Belajar tenda. Kita tanya juga dia bagaimana haid itu pada wanita. Dan ternyata dari beberapa banyak kajian yang menjelaskan, termasuk diantaranya beberapa banyak fikih yang menceritakan bagaimana tentang ilmu haid. Ternyata baru ketahuan dilah darah nu beak duluan. Ternyata ini darah nu bion tuh ada yang kehitaman, ada yang merah segar, ada yang merah tua,
ada yang merah muda, bahkan ada yang berwarna seperti warna bata itu. Itu sudah warnanya seperti teh. Itu di saat haid sudah penghabisan. Tapi ketahuilah perlu disadang tahu dalam ketempat ini. Namun dengan lain bulu manu karun. Iya kan? Bulu manu karun. Mun ada aja arang mau kapas, kelilit isi plastik, iya kan korek telinga. Iya ya disadang noleh bilang-bilang kamar mandi ina. Iya sudah cok kejok dalam lamun wayang mau beh pendek. Tidak menggunakan lemak jaga. Kenapa? Karena memperturuti malas. Malas ini kadang-kadang dohor arak apa jadi kebiasaan. Termasuk ketika itu saya juga pernah menegur pada istri saya. Enggak jadi ilmu dengan ina, jadi ilmu ketahuan headmu. Kita cawat celana dalam. Arak nak pendek. Oh kandung. Kamu di nara, oh berarti lemak, wah mandi. Berapa sholat yang sudah tinggalkan ya? Kalau di waktu subuh ngecek masih ada sedikit, di waktu duhur sudah tidak ada, oh lemak baik. Ibnu Abbas mengatakan satu kali waktu sholat yang kita tinggalkan dengan cara sengaja, bahkan orang itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Bahkan orang itu tidak wajib diurusi jenazahnya sebagaimana kaum muslimin. Kanggo di sembayangan ke masjid betul koko. Bagi orang-orang yang meninggalkan satu waktu sholat saja ini bu. Bagaimana dengan orang yang di waktu subuh dia sudah bersih tapi memperkirakan lemak, sang lemak dia bersih. Jangan pakai perkiraan. Ini ilmu pasti. Kalau sudah ada tandanya dia sudah bersih, mundur cok ternyata wandek nara. Berarti itu sudah wajib melaksanakan sholat, wajib mandi suci. Dan di mana? Di dalam kitab Taqiyatus Sadidah, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kab pula menjelaskan bagaimana cara kita ketika kita akan mengganti daripada sholat yang bisa dikodok. Lamun asar kebersihna, karena waktu dhuhur dengan waktu asar itu bisa digabung, maka dhuhur itu wajib dikodok. Harus untuk kodok, harus untuk keada. Busida selama nih bermintan dina lemak ya lemak, wah bersih ya bersih, wah sembahyang sabareh wah. Kenapa akhirnya keberkahan di tiap-tiap rumah kita ini akhirnya kita merasakan semakin selenwe pegawaian gawe selenwe utang. Kenapa? Karena kita tidak sengaja iman telah keluar di dalam diri kita, dan bahkan kita telah keluar dari Islam dengan cara terang-terangan. Berapa banyak di antara kita ketu-ketu minta ngaji ke mama, harus ngaji, bahkan yang perempuan pun harus mengaji. Makanya kalau ada ustazah jangan disia-siakan. Ala pengajian mingguan ini aja apa lalu rausan itu ngaji bare batu salah dan rampak si rausan sandal baru masih salah, terus bare sandal lenge masih salah. Di nara ina ini di nara si wah rausan batu gitu. Aneh, saya di warosan mentoak nenek angkat iman. Mentoak dong simbanin rosan, apalagi batur. Apalagi sangke jadi nara ini deh. Kalau orang jadi nara, orang di nara ngaku. Ya, maka daripada itulah keuntungan kita duduk bersama orang-orang alim. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana cara makan. Dindik tiup makanan, dindik teduh gamunta, nikah berkeluaran. Kalau kita makan itu harus berbicara. Apa yang harus dibicarakan? Bicarakan kebaikan. Iya tuh dengan sehat anak. Iya tuh ketuan, wah gawe PR. Apa mau ngeliat sekolah mana? Mentah ngaji, mbe tahu ndek bacaan sembahyang. Kena ndek wah bacaan sembahyang. Wah ndek lalu lain ustaz, apa masalah saya yang pelajari? Dan di situ kita memberikan nasihat-nasihat. Dini main toktek ngomongin bahasa ustaz dulu, lamun nyeka dengan sembahyang, menyeka azan dini main semenian no. Kenapa? Di situ nasihat bisa masuk. Kenapa? Apa kelebihan daripada orang yang sedang membicara dalam keadaan makan, nasihat menasihati? Ternyata di dalam kitabnya Imam Syafi'i dijelaskan. Imam Syafi'i menjelaskan daripada apa yang didapatkan orang yang ketika mereka sudah duduk, mereka sudah menerima makanan, maka di saat itu mulai turun malaikatnya Allah.
Dan di antara fadilah menuntut ilmu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ketika sudah berbicara kita tentang kebaikan, maka seluruh isi lautan, selaku isi segara itu selaku jenis empak, selaku jenis udang, selaku jenis saidu ke lautmu iya doa dari becak sampai. Makanya di saat kita makan nasihat menasihati itu akan lebih barokah, lebih mendatangkan kebaikan. Dia kenapa teduk dan dengan mangan sakena. Kenapa? Karena makan diam itu cara makannya orang Yahudi. Nah, itu sadar. Maka banyak diantaranya yang harus kita pelajari, yang mana menurut adat, yang mana menurut daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, apa yang disampaikan Imam Ghazali, satu kebaikan sampai kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Yang daripada dengan bodoh sholat, bisa jadi sholatnya lebih banyak mudaratnya daripada mereka yang berilmu. Maka daripada itu harus datangi orang-orang alim, jauh buku inak khusus belajar, datang jauh pulpen, teruduli kita tawa atau dengan masih belajar. Kenapa? Karena kewajiban kita menuntut ilmu sampai masuk di liang lahat. Peta tuan guru ini suruh bertanggung jawab. Jadi papa berdia anak dodong kemudian suruh dengan bertanggung jawab. Tuan guru ini juga bertanggung jawab mereka karena ilmu mereka. Ketahuilah pernah di zaman Nabi Musa ada orang yang tidak mengamalkan ilmunya, arak dengan alim. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat penurun bencana, maka di saat itu akan dihancurkan satu negeri. Ketika dia sampai di langit terakhir, yang datang di bumi, malaikat ini ngerem. Sebentar dulu ya Allah, di situ ada orang alim. Maka apa perintah Allah? Allah memerintahkan kepada malaikat mulai leman balik dengan alim, leman mulai. Kenapa ya Allah? Dia alim, dia ibadah. Kenapa harus mulai dari rumahnya? Karena dia alim, dia ibadah, tapi ilmunya tidak pernah untuk disampaikan kepada tetangganya, sampai tetangganya banyak yang berbuat kemaksiatan. Iya, tekangan tuan guru agar mereka juga terbebas dari mudaratnya ilmu mereka. Datangi untuk meminta daripada ilmu, untuk mencatat daripada bab demi bab bagaimana mendidik anak menurut Rasulullah SAW. Apa yang ada di dalam surat Maryam, ibu, 9 tahun. Usia 9 tahun daripada Siti Maryam, makanan dari langit itu turun untuknya. Sampai Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, bagaimana hingga engkau bisa menjadi sedekat ini dengan Allah, sampai makanan itu datang dari surga? Apa jawaban daripada Siti Maryam? Sesungguhnya engkau telah mendekatkan aku dengan Allah, dan dari ibadah-ibadahku sesungguhnya aku dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budak wanita anak sejak umur 2 tahun. Di mana anak-anak kita? Di mana pengetahuan mereka dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 9 tahun? Enggak sih tahu anak gitu. Nih. Nah, enggak sih tahu anak aja nih. Nah. Ini kan? Enggak sih tahu anak gitu. 9 tahun. 9 tahun Sayyidah Maryam sudah bisa melihat malaikat. Ini bukan di alam khayal, ini di alam nyata. Kenapa anak-anak kita jauh daripada Allah? Sesungguhnya ketahuilah, bahkan satu huruf namun ini hafal Quran. Ada di dalam sebuah kisah dikisahkan ada orang tua anak dengan bokong di dalam kubur ini, disiksa dia di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak membawa amal yang banyak. Tiba-tiba malam berikutnya orang alim memimpikan dia sudah tidak disiksa lagi dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba akhirnya orang alim ini bertanya, wahai fulan, kemarin engkau disiksa, sekarang engkau sudah terbebas. Apa yang membuat Allah mengampuni daripada dosamu dan memberikan engkau kenikmatan? Sungguh senina sekali dunia yang saya tinggalkan, mantan istri saya yang telah saya tinggalkan di dunia, kan lalu dengan meninggal dunia jatuh talaknya, maka dia menjadi mantan istrinya. Sing jauh anak yatim, lalu ajak guru ngaji, baru belajar satu huruf, Allah sudah membebaskan aku dari siksa kubur. Bu, nanya ini terus sejus tak jahan dana. Bagaimana kita membayar surga? Bagaimana kita membayar kebebasan dari siksa kubur? Bagaimana ilmu itu akan barakah? Sayyidina Abdul Qadir Jilani mengatakan sesungguhnya bagaimana kita berterima kasih kepada guru anak kita. Begitu juga Imam Ja'far Shadiq berminta berkah ilmu Bagaimana kan kita mendapatkan keberkahannya? Dendek pada
tonggak dedek pada tunda pembayaran SPP. Hilang daripada utang SPP, Bu. Hilang daripada utang SPP. Ini bayar lebih dengan apa satu tulis no. Hilang dengan hadiah non guru. Ketahuilah Imam Ja'far Shadiq ketika dia mengajari anaknya, ketika anaknya diajari mengaji, selalu ngaji anak Imam Ja'far Shadiq. Sampai di guru ngaji, anaknya pulang. Apa ini langsung Imam Ja'far Shadiq, anak apa mau baru sedulik ngaji, sebelum ngaji. Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Apa jawaban anaknya Imam Ja'far Shadiq? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin. Amin. Sekik surat Fatihah langsung bait harta setengah. Imam Ja'far Shadiq mengambil hartanya setengah. Seandai kata setengah hartanya itu 200 juta misalnya, Bu. Balin 100 juta, mobil 100 juta. Kira-kira 100 juta si lebih guru ngaji. Lalu kemudian ada orang yang menegurnya, wahai imam, dek kelebihan entan gawe guru ngaji anak. Sungguh ketahuilah ketika surat Fatihah itu kelak ditimbang dalam satu timbangan, sebelahnya diletakkan dunia beserta isinya, diletakkan dengan seluruh dosanya dari awal makhluk sampai akhir makhluk, diletakkan daripada surat Fatihah, masih lebih berat surat Fatihah ini. Dan surat Fatihah yang akan dibaca oleh anakku, sesungguhnya itu yang akan memberikan aku keselamatan nanti di alam kubur. Maka tidak ada artinya setengah daripada hartaku jika aku berikan kepada guru ngaji daripada anakku. Bu Ita aja lamun guru bahasa Inggris dia 1 juta, nyalah. Lamun guru ngaji 100.000, lemak bayar setahun. Paling jaga guru ngaji bau goreng kurhuk ke Fatihah. Dia bau guru ngaji dia kayak berpil keren. Guru bahasa Inggris no jeleng-jeleng sepatu. Kenapa? Karena kita selalu menilai sesuatu itu dari dunia saja. Paradip jaga Abu Yunus sampai belo-belo umur. Paradip bau sampai 1000 tahun berumur. Sampai akhirnya hanya hal dunia saja yang kita berani bayar. Tapi kalau untuk akhirat kita tidak pernah memperhitungkan. Kita masuk di dalam kubur, di dalam liang lahat itu, di narak kantong melaksana neno. Kain kapan itu tidak memiliki kantong. Sesolah-solah mobil jadi bau alat dengan kaca mobil keberatan yang ahli waris. Tindik alat kaca mobil kita apa waris. Nah, segalu-galu bangkat lemah jadi perebutan. Nah, sebelum sampai di saat itu bahwa mereka untuk mempelajari ilmu agama dan gunakan harta itu untuk apa? Mendapatkan keberkahan daripada ilmu agama yang didapatkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan keberkahan berkat Quran yang dipelajari di tempat ini, berkat siapa yang mengajarkan ilmu di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada ilmunya. Mudah-mudahan semua kita yang duduk di majelis ini didudukkan kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan bersolawat. Saya bawa kita semua untuk bersolawat karena Imam Busiri pernah sakit, Ibu. Imam Busiri pernah mendapatkan penyakit lumpuh. Tapi ketika dia lumpuh, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Imam Busiri, siapa yang membaca burdahmu tidak akan pernah lumpuh seumur hidupnya. Maka saya inginkan semoga kita semua yang hadir di tempat ini tidak pernah terkena penyakit lumpuh seumur hidup kita. Dan apa sabda Rasul, siapa lagi yang mereka dalam kesusahan membaca burdahmu maka diangkat kesusahannya. Mereka yang berhutang lunas hutangnya, yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil Maulaya salli. Ya Allah ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah. Berikan kami keberkahan berkat Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli. Berkat majelis yang mulia ini ya Allah, semua yang hadir semuanya takdir ya Allah bisa mencapai kekasih Muhammad dalam keadaan haji maupun umrah.
Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalaini Wal Fariqaini Min Arbin wa min Ajami Maulaya Ya Allah, sesungguhnya jarak kami dengan doa kami terkabul dengan sholawat. Mereka memiliki hijab dengan sholawat, maka berkahi majelis ini ya Allah. Ya Salli wa Sallim. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka katanya Rabbi bil Mustafa balik Sidana Aghfir lana Zambana ya wasi Salami Maulaya Sah. Ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan guru kami yang Khairul khalqi kullihim ya Rabbi bil Ighfir lana ya wasi'al karam. Sekali lagi Maulaya Sah daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan saya minta keikhlasan kita semua, karena tadi juga sempat kami terlambat hadir di tempat ini karena anak kami, putra kami yang paling kecil Syahid Munzir habis dalam keadaan sakit. Maka saya minta dengan kekuatan doa kita bersama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, sebelum dilanjutkan dengan doa, kita akan sama-sama mengikuti kegiatan syukuran. Oleh karena itu kami harapkan kepada para bapak-bapak tuan guru dan para habaib untuk berdiri di depan, mungkin penasar untuk berdiri di depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu